Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Zani Utami dari kelas 4 TA. Pada mata kuliah Praktikum Digital Signal Processing ini, saya akan melakukan kali ini kita akan melakukan program pengelolaan image, transportasi Z, dan respon frekuensi menggunakan MATLAB. Di sini, yang pertama itu latar belakang dari pembacaan sebuah file atau citra image atau pengelolaan image, yaitu selain sebagai software yang andal di bidang numerik, MATLAB pun andal di bidang pengelolaan citra digital. Sebelum melakukan pengelolaan sebuah citra, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membaca sebuah citra atau image. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu adalah yang pertama, menyiapkan sebuah figure atau kosong. Yang kedua, siapkan komponen yang akan digunakan seperti push button, teks, dan lain-lain. Kemudian atur properti masing-masing komponen. Yang keempat, membuat kode program pada M-file. Nah, kemudian pada pengelolaan citra digital ini, yaitu ada histogram memberikan informasi cukup penting tentang keberadaan pixel citra. Nah, apakah citra cenderung ke arah gelap atau ke arah terang? Nah, disinilah dari histogram pula kita dapat mengetahui rata-rata main pixel penyusun citra. Nah, untuk mengetahui aplikasi sebenarnya kita hanya tinggal memodifikasi aplikasi pertama dan menambahkan satu akses untuk menampilkannya pada histogram tersebut. Nah, kemudian latar belakang kita melakukan percobaan yang kedua, transportasi Z. Nah, di mana transportasi Z ini banyak digunakan pada DSP atau Digital Signal Processing karena kegunaannya untuk menjelaskan karakteristik sistem dan sistem berbasis waktu diskrit. Nah, selain itu, transportasi Z sering digunakan untuk mendesain filter digital dan melakukan analisa frekuensi respon tersebut. Nah, kemudian respon transportasi Z ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus dari transportasi Z. X Z sama dengan sigma yang di atasnya tak terhingga, di bawah N sama dengan min tak terhingga, X N Z maka min N. Kemudian yaitu frekuensi respon atau respon frekuensi. Nah, di sini pada respon frekuensi ini yaitu biasanya ditulis dalam bentuk atau metode yang dipakai untuk melihat sistem atau sifat dari domain frekuensi. Nah, jika diketahui XT adalah sinyal input atau berupa sinusoidal, atau HT adalah sistem dan YT itu adalah output. Nah, ini adalah frekuensi respon seringkali ditulis dengan atau sebagai bekerja dalam dua domain, yaitu analog dan kontinu. Kemudian ada juga digital dengan diskrit. Nah, di sini ada XT, kemudian XN, kemudian dimasukkan lagi dari HT dan ada HN, kemudian dikeluarkan lagi yaitu outputnya YT dan YN. Nah, kemudian inilah yang dinamakan dari frekuensi respon. Kemudian ada juga frekuensi respon ini dinyatakan dalam bentuk frekuensi, magnitudo, atau dalam bentuk dB. Nah, atau fungsi fasenya dalam derajat atau radian. Nah, terhadap fungsi frekuensi. Biasanya frekuensi respon ini memiliki nilai kompleks, yaitu terdiri dari nilai real dan imajinasi. Pengelolaan image atau pengelolaan citra digital atau digital image processing, nah, merupakan bidang ilmu yang dipelajari tentang bagaimana suatu citra itu dibentuk, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Nah, citra itu sendiri yaitu merupakan fungsi dari intensitas cahaya yang direpresentasikan dalam bidang dua dimensi. Nah, berdasarkan bentuk citra ini atau sinyal yang penyusunnya, yaitu citra dapat dianalogkan menjadi dua jenis. Nah, di sini dua jenisnya yaitu adalah citra analog dan citra digital. Nah, di sini citra analog adalah
citra yang dibentuk dari sinyal analog yang bersifat kontinu. Nah, sedangkan digital di sini yaitu adalah citra yang dibentuk dari sinyal digital yang bersifat diskrit. Nah, di sini jika itu citranya analog berarti sifatnya bersifat kontinu. Nah, sedangkan citra yang digital berarti sifatnya diskrit. Nah, di sini citra analog berhasil atau hasilnya dari alat citra analog, contohnya adalah mata manusia dan kameramen analog. Kemudian gambaran yang tertangkap atau oleh mata manusia dan foto atau film yang tertangkap oleh kamera analog merupakan contoh dari citra analog. Nah, kemudian di sini citra tersebut memiliki kualitas dengan tingkat kerincian atau resolusi yang sangat baik, tetapi memiliki kelemahan di antaranya adalah tidak dapat disimpan, diolah, dan dipublikasikan di dalam komputer. Nah, sedangkan citra digital merupakan representasi dari fungsi intensitas cahaya dalam bentuk diskrit pada bidang 2 dimensi. Nah, citra ini tersusun oleh sekumpulan piksel atau picture elemen yang memiliki koordinat x, y, dan amplitudo f, x, y, koordinatnya x, y, menentukan letak atau posisi piksel dalam suatu citra. Sedangkan amplitudonya yaitu ada f, x, y, menunjukkan nilai intensitas warna citra. Nah, kemudian pada umumnya nih, berdasarkan kombinasi warna pada piksel, citra dibagi menjadi tiga jenis. Nah, yang pertama ada citra RGB, yang kedua citra grayscale, yang ketiga citra biner. Nah, dari ketiga jenis citra ini yaitu yang pertama citra RGB ini yaitu true color atau ada 24 bit nih. Nah, kemudian dia nih tersusun dari oleh 3 kanal warna yaitu kanal merah, kanal hijau, kanal biru. Nah, masing-masing kanal ini memiliki nilai intensitas piksel dengan kedalaman bit sebesar 8 bit, yang artinya memiliki variasi warna sebanyak 2 pangkat 8 derajat warna. Berarti dari 0 sampai dengan 255. Pada kanal merah, warna merah sempurna direpresentasikan dengan nilai 255 dan hitam sempurna dengan nilai 0. Nah, di sini kita langsung saja bagaimana kita mengelola atau pengelolaan image itu seperti apa. Langsung saja kita melakukan langkah-langkahnya. Yang pertama kita membuka software MATLAB. Kemudian di sini kita pada software MATLAB ini kita membuat atau mengetikkan GUI ini pada command window dan tekan enter. Nah, kita coba kita buka aplikasinya. Kemudian ini sudah terbuka aplikasi MATLAB-nya. Kemudian di sini kita ketikkan GUI. Kemudian kita klik enter pada keyboard. Kita tunggu hingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian langsung saja kita klik OK ini. OK. Di sini kita sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita buka lagi foldernya. Kemudian setelah ini kita melakukan atau menambahkan komponen-komponen yang ingin kita buat pengelolaan image-nya. Nah, di sini kita akan membuat atau merancang GUI pada MATLAB yang terdiri dari 2 akses, 1 bottom dan 1 slider dan 1 edit text.
Ini adalah tampilan yang ingin kita buat. Di sini saya sudah membuatnya. Kita buka. Kita tunggu. Nah, di sini sudah keluar tampilannya. 2 akses, 2 push button, 1 slider, 1 edit text, 3 dan push button. Nah, di sini kita diberitahukan atau kita akan melakukan jika kita selesai membuat ini, kita mengklik run di sini, kita run. Sebelum kita run, kita pastikan dulu komponen-komponen yang kita buat ini, kita pastikan sudah di grayscale ke dulu. Di sini kita klik satu persatu dari open image, kita klik grayscale-nya atau view callback. Atau di sini kita klik callback. Nah, di sini sudah ada callback-nya. Nah, di sini saya sudah memasukkan atau data pengkodingan dari kita buka push button yang pertama. Nah, push button yang pertama ini kita sudah pilih codingannya di sini. Nah, di sini kita ambil dari nomor 6, ini nomor 6, dari name hingga ke nomor 12, open image. Nah, di sini dari 6 sampai 12 ini kita tulis di bawah handles. Nah, pada push button yang pertama sudah sampai end. Kemudian ada if juga di sini. Berarti kita ambil juga if di sini hingga nomor 21 sampai end, sampai selesai. Nah, kita buat juga di sini. Di sini selesai. Di sini kita kembali lagi pada yang kedua, grayscale. Kita klik kanan lagi, kemudian kita pilih view callback, kemudian kita callback lagi. Nah, di sini dia akan muncul push button yang kedua. Nah, pada push button yang kedua ini kemudian kita lihat ke bawah. Nah, di sini kita akan menulis ulang nih dari image yang pertama sampai ke nomor 11. Nah, ini kita akan tulis ulang pada pengkodingan ini. Nah, di bawah handles ini. Setelah selesai, kemudian kita lanjut lagi ke slider. Kita klik kanan, kita view callback, kita callback lagi. Nah, dia akan muncul slider di sini. Di sini slider 1. Kita akan juga membuka mode lagi. Kita buka mode lagi, kita cari slider 1. Slider 1. Nah, dari slider 1 ini kita akan tulis ulang dari gray ini, dari nomor 9 ini hingga ke nomor 16. Nah, sampai value. Setelah itu kita buat di bawah ini, bawah get slidernya. Nah, sampai value. Nah, kemudian setelah selesai, kita yang selanjutnya edit text. Kita sama seperti langkah-langkah sebelumnya, view callback, kita callback lagi. Dia akan timbul edit text, edit 2,
kita buka modul lagi, kita cari edit 2. Kita cari. Nah, di sini kita buka. Untuk editnya tidak usah diapa-apakan. Nah, langsung saja yang kedua ini, kita di sini ada if sudah tertera, sudah masuk. Kemudian kita lanjut yang ketiga, push button yang ketiga, kita view callback, kita callback lagi, kemudian dia timbul atau muncul push button yang ketiga, kemudian kita buka modul, kita cari push button yang ketiga. Button yang ketiga kita cari. Nah, ini ketemu push button ketiga. Nah, kemudian di sini kita akan menulisnya lagi dari nomor 6. Dari nomor 7 hingga N sampai 17. Kita tulis lagi, kita tulis di bawah push button yang ketiga, ada handlesnya. Kita tulis name hingga N. Setelah selesai, kemudian kita save nih. Kita save. Di sini saya sudah mengesave-nya dengan nama conversi_binner. Setelah itu, setelah semuanya selesai, kemudian di sini kita langsung aja klik run. Nah, kita change folder saja. Nah, di sini dia akan keluar. Baru dia akan keluar tampilan seperti ini. Dia ada open image, grayscale, slider, edit text, dan save. Nah, di sini dia sudah muncul. Nah, setelah di run, maka tampilan GUI akan tampak seperti pada gambar bawah ini. Setelah itu, klik open image, kemudian pilih gambar dan proses, dan pilih yang ingin diproses. Kita buat seperti ini nantinya. Nah, kita buka lagi MATLAB-nya, kita open image, kita pilih gambar, Nih sudah ketemu, kita pilih gambarnya. Kita pilih open. Nah, ini adalah gambar saya. Kemudian kita di sebelah kiri sudah masuk gambar aslinya. Kemudian di sebelah kanan ini masih kosong, masih putih karena belum kita pilih grayscale. Nah, kita buka lagi. Sudah seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, nah kita pilih grayscale. Nanti akan timbul seperti ini. Langsung kita klik saja grayscale-nya. Nah, dia keluar seperti ini. Grayscale. Kemudian setelah itu di sini ada slider. Slider ini dia untuk mengatur atau membentuk binner, warna-warna binner. Jadi setelah kita proses atau proses yang kita lakukan dengan cara mengalihkan nilai spektrum pada area yang dapat dipilih dengan 0 atau area yang dipilih adalah memiliki satu kanal warna, inilah yang dinamakan citra binner atau citra binner. Ini juga merupakan citra yang hanya memiliki satu kanal warna saja.
nilai intensitas warna pada setiap piksel citra binar dibagi menjadi dua pangkat 1 atau sama dengan 2, yaitu warna hitam dinyatakan oleh nilai 0 dan warna putih dinyatakan oleh nilai 1. Nah, di sini juga ada histogram yang dapat dalam pengolahan citra ini adalah representasi grafik untuk didistribusi warna dari citra digital atau menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari sebuah histogram dapat diketahui fungsi kemunculan relatif dari intensitas pada citra, kecerahan atau kontras dari sebuah gambar. Nah, sumbu koordinat vertikal merupakan representasi piksel dengan nilai dari setiap deret pin pada sumbu aksis horizontal. Nah, di sini ada kegunaannya juga dari histogram. Apa kegunaannya? Di sini untuk melihat apakah distribusi informasi yang ada dalam citra sudah baik atau belum. Kemudian histogram juga banyak digunakan dalam tekstur analisis, yaitu analisa untuk melihat apakah kedua tekstur satu atau berbeda, atau sama atau berbeda. Misalnya seberapa mirip tekstur A dan tekstur B. Nah, kemudian untuk melihat apakah pencahayaan dan kontras suatu citra sudah cukup atau belum, terlalu terang atau terlalu gelap. Caranya histogram dari suatu citra terlalu terang cenderung mengumpulkan di nilai gray level yang tinggi ke arah nilai 22255. Sebaiknya histogram dari suatu citra yang terdapat gelap atau terlalu gelap cenderung mengumpulkan di nilai gray level yang rendah. Nah, di sini pada edit teks ini bisa kita masukkan angkanya. Di sini saya akan melakukan atau masukkan angka 76.5. Nah, dia terlihat jika kita menggeser slidernya ke habis sebelah kiri, dia berwarna hitam di sini. Kemudian kita habiskan sebelah kanan, dia akan berwarna putih. Nah, kemudian kita geser lagi ke kiri, dia perlahan-perlahan warna putihnya akan keluar. Nah, kita geser lagi. Semakin ke kiri, warna yang dihasilkan dari grayscale, dia akan warna hitamnya akan memudar dan berubah menjadi warna putih. Kita geserkan lagi. Lama-kelamaan warna hitam yang keluar akan semakin memudar, dan semakin ke kanan dia akan memutih. Dan jika sebaliknya, jika kita geser ke kiri, lama-kelamaan warna putih akan berubah menjadi warna hitam, atau warna putihnya akan memudar, dan kelama-kelamaan jika dia terlalu ke kiri, habis terlalu ke kiri, dia berwarna hitam. Nah, di sini grayscale ini yaitu dia berubah warna di sininya sudah menjadi warna abu-abu. Nah, di sini kita bisa save. Di sini jika kita ingin menge-save foto ini, kita save saja. Kita simpan. Kita
pilih folder dulu yang ingin saya simpan. Di sini MATLAB namanya, foto saya. Di sini saya akan menyimpan foto underscore saya. Kita save. Nah, sudah tersave. Dan inilah yang dinamakan dari pengelolaan image atau citra. Kemudian pada percobaan yang kedua yaitu kita melakukan transportasi Z. Nah, di mana ada ROC atau daerah konvergensi adalah daerah di mana nilai XZ kurang dari tak terhingga. ROC ini digambarkan dalam bentuk sumbu Y atau sumbu imajiner. Sumbu X adalah sumbu real dan lingkaran dengan R sama dengan 1. Nah, daerah ROC ini banyak digunakan untuk menggambarkan kestabilan sistem. Nah, ini adalah gambar bidang Z. Tanda X menunjukkan vol dan tanda 0 menunjukkan 0. Nah, di sini dengan melakukan daerah ROC, user dapat menganalisa dua sifat sistem, yaitu stabil atau tidak stabil dan kausal dan non-kausal. Nah, di sini ROC memiliki sifat stabil bila 0 daerah ROC termasuk unit scale R sama dengan 1. Kemudian ROC mempunyai sifat kausal bila 0 x n sama dengan 0 untuk n lebih kecil 0, atau bila daerah ROC termasuk tak terhingga atau sequence kanan. Nah, ini langsung saja percobaannya. Kita mengubah xn menjadi xz. Carilah z transport dari xn sama dengan 1/4 pangkat nu n dengan MATLAB. Nah, ini adalah codingannya. Nah, di sini kita akan buat pada MATLAB transportasi Z. Nah, di sini pada pengkodingan tadi kita buat ini, kemudian kita simpan. Di sini saya memberinya nama Z transform. Kemudian setelah kita buat di script atau editor, kemudian kita cara memanggilnya kita buka command window. Nah, di sini kita CLC dulu untuk lebih jelasnya. Nah, di sini setelah di CLC, kemudian kita langsung saja klik run di sini. Nah, dia akan keluar Z transform. Nah, dia akan keluar nya Z garing dalam kurung Z min 1/4 di sini. Nah, jadi analisanya di sini yaitu adalah pada percobaan ini tentang transportasi Z, yaitu merubah nilai xn menjadi xz di sini menggunakan MATLAB. Nah, transportasi Z ini banyak digunakan pada DSP atau digital signal processing karena kegunaannya untuk menjelaskan karakteristik sinyal dan sistem berbasis waktu diskrit. Nah, ketika pada program command window di MATLAB, kemudian kita tekan enter atau sama saja kita klik run ini, maka dia akan muncul hasil jawaban berubah xz di sini. Ini sudah muncul hasilnya. Nah, untuk mengubah xn menjadi xz, nah sintaks SUMS ini adalah fungsi simbolik yang sering digunakan. Penggunaannya lebih fokus untuk membuat objek berjenis variabel. Pada sintaks shim ini, hasil eksekuensi memberikan output nama objek
dan variabel yang sama. Nah, di sini apa sih kegunaan dari transportasi Z? Nah, di sini kegunaan transportasi Z yaitu mengurangi atau perhitungan dalam operasi konvolusi dua sinyal. Kemudian, solusi persamaan beda dapat ditemukan dengan perhitungan aljabar yang lebih mudah. Kemudian, yang ketiga, fungsi transfer pada sistem LTI. Nah, inilah proses yang kita lakukan dari transportasi Z. Kemudian pada percobaan yang ketiga kita melakukan frekuensi respon di sini. Nah, frekuensi respon ini dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi magnitudo atau dalam bentuk dB. Nah, atau fungsi fase dalam derajat atau radian. Terhadap fungsi frekuensi, biasanya frekuensi respon ini memiliki nilai kompleks. Nah, di sini apa sih frekuensi yang terdapat pada nilai kompleks ini terdiri apa saja sih? Nah, di sini yaitu terdiri dari nilai real dan nilai imajiner. Nah, di sini kita melakukan contoh nih. Jika didapat H dalam kurung JW, nah seperti di atas, maka jika kita melakukan pengelompokan atau terhadap frekuensi, maka terdapat gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya. HJW sama dengan 2/2 plus JW, kemudian yaitu HJW sama dengan 1/2 plus JW sama dengan 2/4 plus W kuadrat. Kemudian HJW sama dengan 0 kurang dari 2 plus JW sama dengan min tan pangkat min 1 W plus 2. Di sini pada range frekuensi dari min tak terhingga kurang dari W kurang dari tak terhingga, magnitudo respon frekuensi dapat ditabelkan. Nah, ini ada tabelnya. Nah, ini ada tabel. Kemudian di sini ada grafiknya. Nah, di sini ada grafik magnitudo HJW. Ini gambarnya. Kemudian di sini ada min HJW. Gambarnya seperti ini, mulai dari min hingga ke bawah. Jadi min kurang dari HJW. Di sini HJW ya seperti ini. Nah, frekuensi respon atau HJW ini biasa digunakan analisa domain frekuensi pada filter baik digital maupun analog pada MATLAB. Pada domain digital dapat digunakan perintah frekuensi atau frax seperti ini dalam kurung tutup. Nah, seperti contoh di bawah ini. Nah, di mana A dan B adalah koefisien filter pada nominator atau denominator, sementara N adalah jumlah titik pada transformasi FFT. N ini seharusnya adalah pangkat 2N. Ini ada diagram Bode. Nah, diagram Bode ini seringkali atau sumbu frekuensi ternyata terlalu panjang. Nah, untuk memudahkannya, bagaimana caranya? Nah, maka seringkali sumbu X dibuat berskala logaritmik atau dalam skala faktor 10 kali. Gambar di bawah ini menunjukkan hal tersebut dari persamaan. Nah, ini HJW sama dengan 2 plus JW. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan. Kita akan menggambar HJW di MATLAB dengan diagram float. Bisa dengan float tutup, buka kurung dan tutup, dan dengan diagram Bode dengan semilox. Nah, di sini ada floating, diagram respon frekuensi untuk magnitude dan fase seperti gambar HJW di MATLAB dengan diagram float bisa digunakan. Nah, ini. Nah, ini adalah program yang ingin kita buat. Ini adalah programnya. Kita buat pada MATLAB. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kita buka MATLAB. Nah, di sini.
Nah, ini lebih jelasnya. Di sini kita sudah membuat pengkodingannya. Caranya, bagaimana cara melihatnya? Kita buka command window seperti biasa. Di sini langsung saja kita klik run di sini. Nah, dia akan keluar floatingnya di sini karena saya sudah nge-save namanya di sini, namanya floating. Nah, ini adalah keluar diagram input. Nah, di sini disable biasanya digunakan untuk membandingkan dua titik. Rumus yang dipakai untuk disable ada dua, yaitu 10 log A per B atau 20 log A per B. Nah, untuk yang pertama 10 log A per B ini biasanya digunakan untuk daya, sementara untuk arus yang ditegangan digunakan 10 log A per B. Nah, kemudian pada diagram logaritmi seperti bird ini biasanya yang dijadikan acuan atau titik ketika sumbu Y bernilai 0 dB. Nah, ketika sumbu Y turun sebesar 20 dB. Nah, maka seharusnya output mengecil sebesar 10 kali lipat untuk rumus 20 log A per B dan mengecil sebesar 100 kali lipat untuk rumus 10 log A per B. Jika positif, maka terjadi perbesaran dari nilai semula. Jika nilai plus 20 dB merupakan perbesar 10 kali atau 100 kali. Tergantung rumus desibel mana yang digunakan, perhatikan. Nah, jadi pada respon frekuensi ini kesimpulannya yaitu percobaan ini yaitu membuat plotting diagram respon frekuensi untuk magnitude dan fase menggunakan MATLAB. Frekuensi respon sistem atau respon frekuensi ini adalah metode yang dipakai untuk melihat sifat sistem dan domain frekuensi. Nah, jika nilai Xt adalah sinyal input, berupa sinusoid atau Ht adalah sistem dan Yt adalah output. Ketika pada program command window di MATLAB kemudian kita klik run, nah ini munculnya respon frekuensi untuk magnitude dan fase. Nah, respon frekuensi ini atau Hg biasanya digunakan untuk analisa domain frekuensi pada filter baik digital maupun analog. Pada MATLAB dapat digunakan perintah frekuensi, di mana A dan B adalah koefisien filter pada numerator dan denominator, sementara N adalah jumlah titik pada transformasi FFT. Untuk mengupload magnitude yaitu dengan perintah ABSY dan fase dengan perintah Y. Nah, di sini ada magnitude-nya, di sini ada fasenya. Frekuensinya radian per S atau derajat. Nah, di sini magnitude-nya yaitu dB. Nah, dari percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan sebelumnya, dapat saya simpulkan yaitu pada pengelolaan citra digital yaitu merupakan metode frekuensi domain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang sulit jika dilakukan dengan menggunakan metode spatial domain. Pada metode frekuensi domain, frekuensi citra digital ditransformasikan lebih dulu dengan transportasi Fourier. Nah, kemudian kita akan melakukan manipulasi pada hasil transportasi Fourier tersebut. Kemudian yaitu noise yang dapat hilang atau dikurangi dengan metode ini adalah noise yang menghasilkan pola tertentu pada spektrum Fourier-nya, misalnya berupa garis lurus. Nah, kemudian secara umum program yang telah dibuat telah berfungsi dengan baik, namun demikian masih terbuka kemudian untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, misalnya dengan
menambahkan kemampuan untuk menentukan area pada spektrum Fourier yang akan dipilih secara interaktif. Nah, kemudian transformasi Z banyak digunakan karena mampu menjelaskan karakteristik sinyal dan sistem yang berbasis waktu diskrit. Yang terakhir, frekuensi respon atau HCW bisa digunakan analisa domain frekuensi pada filter baik digital maupun analog. Nah, inilah yang percobaan yang dapat saya lakukan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya Mita Azania Utami. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.